terus aku lama ngejomblo gitu ya, berapa tahun aku jadi duda itu, 4 tahun lebih. Tiba-tiba kenal sama ini langsung gitu, dianya ngajak buru-buru serius. Aku sempet nggak percaya, udahlah kalau emang ini bener dia serius sayang sama aku ya aku lanjut gitu. Jadi dia masih belum sadar kalau dia tuh suami aku gitu. Jadi kayak star syndrome, masih ada gimana sih, baru pertama jadi artis mungkin bingung kali ya apa kayak gimana, sering bengong, jadi sering kayak orang gagu. Tapi enggak, dia tuh jenius banget orangnya pintar. Aku ngeliatnya begini, kan awal aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku. Pemikir waktu dia DM, dia kepoin TikTok aku, kisah hidup aku gitu kan, dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu. Aku berpikirnya dia mah cuman berteman biasa, temen challenge gitu, temen duet gitu di TikTok ya. Ternyata kesini-sininya dia nge-WA, teleponan aku, nanya aku, perhatian sama aku. Di situ aku mulai ada tanda tanya gitu, ini bener nggak sih gitu kan, dia ada perasaan. Dia tuh gini cerita, dia tuh sering cemburuin aku, gara-gara itu dia tuh pengen tahu tuh aku tuh sayang, maksudnya dia tuh masih nggak percaya kalau aku tuh sayang. Jadi dia suka bikin ngujinya tuh, dia ngerayu cewek, aku marah nggak gitu, aku marah, aku banting surat nikah di sini, aku pokoknya marah lu, bener-bener sampai baju kayak mau disobek gitu pokoknya. Tapi dianya malah digituin, malahan galakan dia kayak, yaudah lah pokoknya kalau kamu perpanjang masalah kecil aku pergi aja lah gitu. Malah dia yang kesana, ya aku tarik lah bajunya kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku mikirnya kok di cowok apa nggak sayang sih gitu. Tapi mungkin dia kayak, kadang-kadang aku mikir dia tuh kayak minder, campur udah tau lah kalau lu mau putusin gue, putusin deh gitu. Jadi kayak gitu. Dan juga memang harga dirinya juga tinggi juga. Aku nggak tahu sebenarnya cerita pastinya kayak gimana, tapi aku sempat baca karena udah pada berseliweran juga beritanya, katanya ART-nya nemuin anak di dekat rumahnya yang dibuang ya. Aku sangat miris sih sebenarnya, sangat miris sama mungkin banyak orang di luar sana yang belum siap. Tapi gimana ya ngomongnya ya, kayak harusnya kan kita kalau mau punya anak itu emang harus punya kesiapan mental, kesiapan semuanya kan. Karena kasihan kalau enggak, karena kan masa depan bangsa ini kan ada di anak-anak sekarang gitu loh, anak-anak yang baru lahir. Kalau misal anak itu titipan gitu. Jadi aku berterima kasih banget juga sama Kak Nana udah mau ngerawat, udah mau adopsi anaknya. Aku senang banget, alhamdulillah masih ada orang baik ya. Ini juga bisa jadi contoh untuk orang-orang yang belum siap punya anak. Kalau bisa jangan punya anak dulu, tahan dulu, karena gimana pun itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa juga, dosanya tuh gede banget. Dan ini juga contoh untuk orang-orang ya, mungkin ini adalah ladang rezeki juga nanti untuk Mbak Nana. Aku prihatin banget sih kenapa masih ada orang yang sampai rela buang anak kayak gitu. Menurut aku itu jahat banget. Terus aku juga mengapresiasi banget buat orang-orang yang kayak Kak Nana itu bisa bertanggung jawab, dia bisa mengambil keputusan untuk merawat bayi itu. Berarti dia kan kalau misalnya merawat bayi itu punya tanggung jawab yang besar dong ya. Makanya untuk kalian semua tolonglah ya bertanggung jawab, maupun itu baik kesalahan atau bukan, kayak berperi kemanusiaan aja lah ya. Kalau misalnya kalian emang belum siap, baik itu finansial atau mental, jangan dulu. Apalagi buat orang-orang yang masih seumuran aku nih, yang masih kecil-kecil, pergaulannya dijaga, jangan sampai bablas, jangan sampai rusak, ingat masa depan. Kali kan kita biasanya ini penyakit kita ngiranya penyakit biasa, terus ternyata ada sesuatu di hatinya. Ya, Amar begitu melihat orang tuanya ya dia nangis, dia peluk bapaknya, dan kemudian dia tumpahkan kesedihannya. Nah setelah itu ya dia bacakan Yasin dan doa-doa ke bapaknya, dan dia mensolatkan juga gitu.
ya di samping berdoa memang udah ikhlas juga katanya. Karena Bapak ya lama sakit katanya. Jadi itu dia udah mungkin udah ada firasat. Jadi 2 minggu sebelum bapaknya meninggal itu, dan dia memang udah mulai ikhlas. Nah, alhamdulillah, nah, Kapolres mengabulkan. Nah, kami juga sangat berterima kasih ke Pak Kapolres Jakarta Barat yang telah mengizinkan Amar untuk menjenguk orang tuanya dengan sesuai dengan SOP polisi dengan pengawalannya ketat. Itu biasanya memang apabila salah satu keluarga dekat meninggal seperti anak, seperti orang tua atau saudara, itu memang untuk penjengukan itu cuma 1 kali diperbolehkan. Nah, sebenarnya kami yang mengatakan ke Amarnya, apakah ini kan ada 2 pilihan, apakah menghadiri pada waktu pemakaman atau memang dia akan langsung menengok jenazah ayahnya yang baru meninggal. Jadi dia pilih yang menjenguk langsung sebelum dimakamkan. Jadi malam itu juga dia milih yang malam itu juga. Ya, tahanan lah ya. Undang-undangnya kan ada. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang lagi keluarga yang meninggal, itu bisa untuk datang tapi sebentar, sejam 2 jam ya. Bang Amar ya gitu sih, ngomong nangis-nangis aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.